Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bersama-sama tentang JSO atau Job Safety Observation. Bedanya dengan JSA apa? Kalau JSO di sini pemimpin, petinggi yang akan mengkoreksi pekerjaan bawahannya gitu. Kalau JSA kemarin kan Job Safety Analyze ya, yang mengkoreksi diri kita sendiri, menganalisa pekerjaan mana yang aman, pekerjaan mana yang tidak aman bagi kita. Ya, kita ini pura-puranya adalah seorang karyawan atau kalau dalam laboratorium kita sebagai praktikan misalnya. Nah, kemudian kalau JSO ini yang melakukan bukan praktikan sendiri, tetapi misalnya dosen atau ketua jurusan seperti itu ya. Kalau pada suatu perusahaan, misalnya karyawan melakukan pekerjaan, maka yang mengkoreksi atau mengobservasi itu adalah bosnya, atasannya, gitu ya. Jadi di sini job safety observation, kita melihat keamanan, mengobservasi pekerjaan keamanan yang dilakukan oleh pekerja, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ya sama dengan JSA, bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan mutu K3 melalui melihat sikap dan cara seseorang atau bawahannya dalam melakukan pekerjaan itu aman atau enggak gitu. Yang dilihat pekerjaan karyawannya atau bawahan atau praktikan gitu ya. Oke. Kemudian definisinya sendiri di sini adalah suatu metode pengamatan suatu pekerjaan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan keselamatannya. Ya, kegiatan ini biasanya dilakukan sewaktu-waktu oleh para pengawas tanpa pengetahuan operator yang diobservasi gitu. Jadi, pengawas melakukan observasi atau pengamatan ya, disidak gitu untuk melihat pekerjaan apa yang dilakukan oleh pekerja itu. Jadi pekerja itu tetap melakukan pekerjaannya, cuma di sini diamati, diawasi, tiba-tiba gitu ya, disidak untuk melihat kerjanya udah benar atau belum. Kemudian pekerjaan atau step apa sih yang sebenarnya kurang aman dilakukan pekerja gitu ya. Atau tindakan pekerja itu ada yang membahayakan atau tidak gitu. Jadi dilakukan sewaktu-waktu itu ya oleh atasannya gitu. Kemudian apa saja yang dilakukan ya? Jadi ini bos, ceritanya kalian nanti buat JSO itu sebagai bosnya ya. Kalau sudah sebagai bos berarti kalian harus lihat ini prosedur kemarin yang sudah kalian buat itu kira-kira aman atau enggak gitu. Mengamati anak buah dalam melaksanakan pekerjaan aspek K3. Jadi kalau misalnya di laboratorium misalnya di sini yang melakukan JSO itu dosen atau ketua jurusan ya, bukan kalian sendiri. Jadi di sini kalian buat JSO bertindak sebagai dosen yang melihat pekerjaan praktikan atau mahasiswa yang praktikum kalian sendiri gitu. Jadi bukan kalian yang menilai diri kalian sendiri ya. Jadi di sini JSO itu dosen yang melihat kerja praktikannya seolah-olah gitu. Nah, apa aja yang diobservasi, yang diawasi apa aja? Di sini satu, resiko bahaya yang kira-kira praktikan lakukan apa. Kemudian dilihat cara kerja praktikan itu kira-kira yang tidak aman apa saja. Kemudian dilihat juga dalam prosedur kira-kira yang aman itu yang mana. Nah, setelah itu kalau ada yang kurang betul dilakukan koreksi. Misalnya
praktikan ada yang tidak memakai APD, tidak memakai alat pelindung diri, tidak bekerja sesuai prosedur di modul. Nah, itu kan melakukan koreksi. Jadi tugasnya dosen seperti itu. Kemudian nggak lupa yang terakhir ini memberikan penghargaan untuk yang pekerjaannya melakukan cara kerja yang aman. Jadi praktikan ada yang bagus, ya mahasiswa praktikum ada yang kerja yang bagus. Di situ harus dihargai, dikasih applause, kemudian dikasih reward misalnya. Ini mahasiswa ini yang paling bagus pekerjaannya, kedisiplinannya, sudah bekerja sesuai prosedur, seperti itu ya. Jadi di sini Job Safety Observation atau JSO ini dilakukan oleh atasan ya, atasan yang mengoreksi atau mengawasi pekerjaan bawahannya, gitu. Paham ya bedanya dengan JSA? Nah, manfaatnya apa? Banyak sekali justru manfaatnya di sini. JSO dapat memberikan feedback. Feedback itu timbal balik pekerjaan apa yang menurut praktikan itu nggak benar. Jadi nanti ada wawancaranya juga bisa ya. Jadi dosen nanyain praktikan, ini kira-kira gampang nggak dilakukan? Oh ini menurutmu apakah ini aman? Apakah ini mudah dilakukan gitu ya? Jadi ada proses tanya jawabnya juga. Kemudian merupakan informasi yang jitu untuk mencapai efektivitas dalam peranan melatih anak buah. Ya, jadi informasi langsung kan didapatkan dari orangnya ya, jadi praktikan dari pegawai gitu. Apa-apa saja yang nggak benar selama dilakukan pekerjaan itu. Kemudian, nah ini juga memberi kesempatan untuk berbincang-bincang secara informal gitu ya. Jadi ada interaksi ketika kalian melakukan observasi, itu pasti ada interaksi gitu. Nggak hanya dilihat-lihat saja ya, tapi ada tanya jawab, interaksi yang lebih dekat gitu. Jadi makin banyak interaksinya juga. Kemudian berkesempatan mengoreksi kerja. Nah, kan pada kesempatan saat melakukan JSO itu kalian juga bisa langsung koreksi kerja anak buah yang kurang baik mana gitu ya. Ada yang sembrono apa enggak, ada yang kerjaannya delewer apa enggak. Nah, itu bisa langsung ditindaklanjuti, bisa langsung dilihat langsung saat itu juga gitu ya. Kemudian akan lebih mudah atau cepat menangkap problema fisik ya dan psikis ya. Jadi kalau ya namanya juga observasi saat ngawasi itu pasti kita lihat langsung di situ ya apa ada problem-problem dari problem-problem saat bekerja, saat anak buah bekerja ya, bisa dilihat langsung ya. Nah, kemudian di sini isiannya apa? Job Safety Observation itu atau JSO. Ini kalian lihat di situ bisa diisikan jenis pekerjaannya apa. Nanti diisi ya sesuai dengan JSA yang kemarin. Misalnya kalau kimia organik, jenis pekerjaannya untuk step prosedur mengekstraksi pada cair misalnya. Kemudian tanggal jamnya, karyawannya siapa yang mau diawasi, nama karyawannya siapa aja. Ini bisa lebih dari satu. Ya. Kemudian pengawas itu adalah yang membuat atau diri kita ya, karena di sini kalian bertindak nantinya sebagai dosen. Jadi pengawasnya seolah-olah kalian namanya siapa gitu ya. Kemudian kalian ngoreksi praktikan yang melakukan praktikum itu diisi satu yang diawasi adalah pelaksanaan kerja yang unsafe, jadi yang tidak aman apa? Oh, yang yang beresiko. Kemarin kan sudah ada ya di JSA ya. Misalnya memanaskan tanpa pakai heating mantle itu bahaya atau enggak ya.
dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dirasa tidak aman. Kemudian selain yang tidak aman juga ada yang yang aman itu apa? Yang sudah betul apa? Itu juga ditulis. Kemudian pekerjaan yang perlu diubah atau diperbaiki ya. Kalau ada yang kurang lengkap, detail prosedurnya itu ditambahin ya. Jadi ada 3 pelaksanaan kerja yang tidak aman, yang perlu diperbaiki dan sudah benar gitu. Kemudian catatan yang hasil review atau untuk pembahasan atau diskusi. Jadi yang apa yang mau dicatat, misalnya kalau udah benar, benarnya kenapa ini gitu ya. Benar, sudah benar, sudah disiplin, prosedurnya sudah bagus, sudah aman semuanya, sudah stepnya sudah jelas di prosedur, maka di sini catatannya seperti itu gitu. Kalau yang unsafe kenapa catatannya gitu satu-satu. Jadi semua harus ada catatannya. Nah, contoh formnya seperti ini saya dapatkan dari Google ya. Bisa kalian cari di Google apa saja isi dari JSO. Ini saya dapat makanya agak buram seperti ini. Jadi itu di tes safety observation ya. Jadi kalian tuliskan dulu deskripsi dari pekerjaannya apa, description of test itu ya. Deskripsi pekerjaannya itu seperti apa. Misalnya ekstraksi pada cair. Nanti ekstraksi pada cair itu artinya seperti ini gitu ya. Kemudian dilihat di situ insiden atau eksiden yang sering terjadi, yang potensial terjadi ya. Itu tinggi, sedang atau low, high, moderate atau low gitu. Kemudian itu ya ada yang physical safety control in place. Jadi yang dikontrol apa di situ saat bekerja. Kemudian apalagi di sini yang unsafe. Nah, keadaan yang tidak aman saat melakukan pekerjaan itu apa. Kemudian safe behavior observe. Jadi sikap yang aman atau pekerjaan yang aman, perilaku yang aman saat diobservasi, setelah observasi itu apa. Yang tidak aman apa gitu ya. Jadi ketemu semua ini nanti ketika melakukan observasi. Kemudian post test observation conference with employee. Jadi setelah wawancara nanti ketemu permasalahannya apa pada si karyawan ini nanti gitu. Ada problem kah, misalnya masalah rumah dibawa ke tempat kerja juga jadi masalah kan ya. Jadi kalian catatan pentingnya tambahannya seperti itu juga bisa. Kemudian setelah dicari masalahnya apa, di step yang terakhir itu ada follow up. Jadi diselesaikan masalahnya apa, diselesaikan tindak lanjutnya apa gitu ya. Kemudian employee observer, jadi ketemu nanti di situ ada tanda tangan, terakhir ada tanda tangannya karyawan yang diobservasi dan tanda tangan kalian sebagai pengawas yang mengawasi, ditandatangani. Nah gitu. Kalau sudah semuanya ini udah beres. Jadi permasalahannya dicari dulu intinya, kemudian di follow up itu ditindak lanjutnya apa untuk memperbaiki, baru kemudian tanda tangan gitu. Dikerjakan per kelompok sesuai dengan yang JSA kemarin pekerjaannya, tapi di sini JSO kalian bertindak sebagai dosen yang mengawasi kerja praktikan. Seperti itu, oke? Terima kasih, selamat mengerjakan. Silahkan dilakukan pekerjaan ini pada saat jam kuliah K3 hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.